pagi Pak John. Pagi Pak. Perkenalkan, saya anggota CGP Angkatan 7 akan mengadakan supervisi akademik terhadap Pak John Nison Lindra, mata pelajaran ekonomi ya SMA Negeri 1 Bukit Selatan. Baiklah Pak John, dari kita tujuan pembelajaran Pak John itu apa nanti di situ yang akan Bapak Pembelajarannya ya ini Pak, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning dan project based learning, serta ini dapat mendeskripsikan konsep manajemen. 2. Siswa dapat menjelaskan jenjang manajemen. 3. Siswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip manajemen. 4. Siswa dapat menjelaskan fungsi manajemen. 5. Siswa dapat menjelaskan teori dari manajemen. 6. Siswa dapat menjelaskan bidang-bidang manajemen. Terus Pak John, dari berikutnya area pengembangan yang hendak Bapak capai apa kira-kira dari area pengembangan yang hendak dicapai dapat memperdalam pengetahuan murid mengenai manajemen. Pada hal bidang manajemen itu sangat banyak. Yang penting yang dimaksud dengan manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oh ya, terima kasih Pak John. Terus yang berikutnya di dalam pembelajaran nanti Pak John akan memakai strategi yang dipilihkan apa kira-kira strateginya? Ada 4 itu Pak. Ya. Yang dipakai itu menggunakan model problem based learning atau PBL, berbantuan LKPD, menggunakan video pembelajaran, modul, Microsoft PowerPoint sebagai alat bantu dalam mengajar. 2. Ceramah, tanya jawab, kerja kelompok kecil. Iya, terima kasih Pak John. Nanti kita bisa ya Pak John ya. Iya anak. Sebelum kita mulai belajar ini, dulu, ya. Katakan berdoa dulu. Berdoa sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini. Berdoa mulai. Siap. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang ingin hadir? Saya hadir dari siapa? Sakit ya? Satu itulah. Ya. Jadi saya coba saya absen dulu. Ini. Ahmad Al Jabri. Ya Pak. Ahmad Reza. Ya Pak. Alda. Al Mansan. Ya Pak. Al Fintri. Ya Pak. Arif. Ya Pak. Arkin. Ya Pak. Baby. Saya Pak. Kemudian Gilang. Ya. Elsa. Hadir. Daria. Saya Pak. Jason. Saya Pak. Lydia. Saya Pak. Mayang. Hadir Pak. Muhammad Habibi. Saya Pak. Muhammad Tio. Ya. Muhana. Hadir Pak. Nova. Saya Pak. Panca. Hadir Pak. Reben. Saya Pak. Rivaldo. Hadir. Oke dia tadi. Rosiha. Saya Pak. Siti Indah. Mana? Hadir Pak. Sopi. Saya Pak. Ferry Asia. Saya Pak. Tiara. Saya Pak. Bina. Saya Pak. Jadi yang tidak hadir itu baiklah, saya akan menyampaikan materi yaitu tentang manajemen, ya. Di sini ada saya langsung tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajaran ini dia, perhatikan di sini. Ada 6 ya tujuan pembelajaran ini. Tapi yang saya ambil cuman 3. Ya. Satu, melalui pendekatan sistematik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya, dan project basis learning, ya. Peserta didik dapat mendeskripsikan konsep manajemen. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenjang manajemen. 3, siswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip manajemen. Nah, ini ada tujuan pembelajaran manajemen tadi. Kemudian Pak langsung ke materinya. Materi pembelajaran. Di sini kamu perhatikan, ya. Jelas ini? Jelas. Ingatan? Nah, di sini ada materi pembelajaran pengertian manajemen, jenjang manajemen, prinsip manajemen, fungsi manajemen, teori-teori manajemen, dan bidang manajemen. Nah, di sini satu ada pengertian manajemen. Nah, kamu perhatikan ya, apa sih pengertian manajemen itu? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, ya. Inilah namanya pengertian manajemen.
Ya. Kemudian yang kedua, jenjang manajemen. Jenjang manajemen itu ada di tiga. Manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen. Nah ini istilahnya jenjang manajemen. Kemudian ada tiga prinsip manajemen. Prinsip manajemen itu ada pembagian kerja, kemudian otoritas atau wewenang, kemudian disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, ya, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian pemberian upah, pemusatan atau sentralisasi, jenjang jabatan, tata tertib, kesamaan, kestabilan staf, inisiatif, semangat korup. Nah ini namanya prinsip manajemen. Kemudian yang keempat, fungsi manajemen menurut Guattari yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Ini yang menurut Guattari. Yang kelima, teori manajemen. Pengertian manajemen ditinjau dari segi seni, dikemukakan oleh Mary Parker Orek, mengatakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian Gulik menyatakan bahwa manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematik memahami, ya, mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, jadi inilah, ya. Kemudian James Stoner, ya, Stoner menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. 6. Bidang manajemen. Bidang manajemen dapat dibagi atas 5 bidang, yaitu manajemen produksi. Nah, yang dimaksud adapun manajemen produksi itu hal-hal yang menjadi pembahasan manajemen produksi adalah menyangkut perencanaan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. Kemudian manajemen pemasaran, hal-hal yang menjadi pembahasan manajemen pemasaran adalah riset pasar, segmentasi, ya, targeting, position, ya, bauran, pemasaran, dan kepuasan pelanggan. Kemudian manajemen keuangan, hal-hal yang menjadi pokok bahasan manajemen keuangan adalah manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. Kemudian manajemen personalia, hal-hal yang dibahas pada manajemen personalia adalah penerimaan pegawai, ya, di sini lihat, penilaian pegawai, promosi, mutasi, dan motivasi. Kemudian manajemen administrasi, hal-hal yang dibahas pada manajemen administrasi adalah
pengadministrasian kegiatan, pemakaian alat-alat perkantoran, dan penilaian pemeliharaan organisasi. 7. Model susunan seksi dapat dirampingkan dengan model sebagai berikut. Sebagai berikut: seksi kerohanian, seksi penghumasan, seksi pengelolaan dan pengembangan diri, seksi olahraga, dan seksi kesenian. Ya, akan membuat tugas kelompok kalian ya. Yaitu ini materi manajemen kelompok. Sebelum itu kita bikin case briefing dulu ya. Ini dengarkan lagu ini. Sudah. Jadi kamu apa ya? Nah, kalian tugasnya Bapak akan memberi tugas kelompok ya. Kerja kelompok diskusi materi manajemen kelompok. Nah di sini kalian buat anggota kalian kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok tentang manajemen berikut. Ini ada nomor 1, permasalahan menerapkan fungsi manajemen dalam bentuk dengan proposal salah satu kegiatan program kerja OSIS di sekolah ya. Kemudian pembahasannya apa? Kalau kalian kerjakan tugas kelompok ini dengan teman-teman kalian karena sudah dibagi kelompok, kalian tulis ya di tas. Satu kelompok dan karena namanya kelompok satu kertas jangan satu kelompok.
Tiga itu buat enam. Ini boleh kamu kerjakan untuk uang koin atau untuk lainnya ya Nay? Untuk uang koin. Kamu silakan. Mau berkoin atau lainnya yang jalan istilahnya apa mengurangi atau struktur itu ya. Silakan. Ya. Lihat boleh. Oh iya. Ah ini dia. Kelompok kita ini dari hasil tadi apa yang bisa engkau kalian dapat dari istilahnya menerapkan fungsi manajemen dalam bentuk urusan sosial dan salah satu kegiatan program kerja OSIS di sekolah. Ya, apa? Ya, ya. Depan, ambil depan sih. Ya. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menerapkan penerapan dari fungsi manajemen. Anggotanya ada 6, yaitu saya sendiri, Jaria, Mayang Andayani, Elsa Safira Kurniasi, Siti Indah, Muhana Melianti, Tina Francisca, dan Jason. Di sini saya akan menerapkan fungsi manajemen di sekolah. Saya dapat melihat dari dalam kegiatan organisasi sekolah, seperti dalam organisasi siswa Indra sekolah atau OSIS, Palang Merah Remaja atau PMR, Pramuka, dan kegiatan lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tugas kelompok ini siapa yang bisa merefleksikan materi yang kita ajarkan tadi, Pak ajarkan tadi? Saya, Pak. Coba. Baiklah, saya di sini akan merefleksikan kegiatan kita hari ini. Bidang manajemen dapat dibagi atas 5 bidang, yaitu 1. Manajemen produksi. Hal-hal yang menjadi pembahasan manajemen produksi adalah menyangkut perancangan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. 2. Manajemen pemasaran. Hal-hal yang menjadi pembahasan manajemen pemasaran adalah riset pasar, segmentasi, targeting, positioning, bauran pemasaran, dan kepuasan pelanggan. 3. Manajemen keuangan. Hal-hal yang menjadi pokok bahasan manajemen keuangan adalah manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. 4. Manajemen personalia. Hal-hal yang dibahas pada manajemen personalia adalah penerimaan pegawai, penilaian pegawai, promosi, mutasi, dan motivasi. 5. Manajemen administrasi. Hal-hal yang dibahas pada manajemen administrasi adalah pengadministrasian kegiatan, pemakaian alat-alat perkantoran, dan pemeliharaan berorganisasi.
Itulah yang dapat saya rekomendasikan kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 yang mau mereaksikannya ya. Ya, coba maju ke depan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahmadani. Berdirinya saya di sini. Saya akan merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sekian yang dapat saya refleksikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil istilahnya materi kita hari ini, merasa Bahagia. Sangat puas. ya Pak, merasa terima kasih ya. Dari materi yang saya berikan tadi, Apa? semua merasa puas, senang, semangat, dan termotivasi. Kemudian sekian dan terima kasih Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mengadakan pembelajaran berjalan dengan baik Bapak Jun? Ya, jalan baik ya. Dengan baik. Saya mau apakah menjadi hambatan atau kendala yang pelaksanaan proses pembelajaran Pak Jun, ada nggak kendala kira-kira? Yang menjadi ada ya, yang menjadi kendala saya yang menjadi kendala saya saat pelaksanaan proses pembelajaran adalah dalam mengkondisikan anak, karena anak tidak terima dengan pemilihan kelompok kita lakukan, padahal banyak pertimbangan yang saya lakukan untuk dapat memilih kelompok tersebut. Oh, ya gitu Pak Jun ya. Terus apa yang sudah puas dengan pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, kira-kira apa Pak Jun? Menurut saya tidak ada rasa puas, karena untuk kedepannya kita menginginkan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya pribadi menilai puas itu misalnya pada pertemuan hari ini anak bisa menyerap apa yang saya ajarkan, berarti tujuan saya tercapai, berarti saya puas untuk pertemuan itu. Oh ya, baik. Terus apa hal yang positif yang telah Bapak lakukan selama proses pembelajaran Pak Jun? Hal yang positifnya? Yang positifnya, ketika saya menunjukkan video saat memotivasi tadi, ternyata di sanalah pemikiran anak-anak terbuka bahwasanya ternyata bidang manajemen itu bukan hanya satu. Oh ya. Terus apa yang akan Bapak ubah untuk pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan berikut, saya akan mempersiapkan bahan pembelajaran dengan ekstra supaya saya tetap dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Oh ya, terima kasih. Terus berikutnya Pak, adakah rencana tindak lanjutnya Pak berikutnya? Iya, ada dua, Pak. Ada yang pertama Pak Jun? Satu, memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal. Dua, supaya ke depan dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Ya, terima kasih Pak Jun. Kira-kira rasanya sudah lega gitu Pak ya? Ya, Terima kasih Pak Jun.